Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 265. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Omong-omong, apakah Anda sudah menonton video permainannya? Seseorang bertanya kepada orang banyak. Begitu topik ini keluar, diskusi menjadi sangat intens. Setelah Ariel kalah dalam permainan, mereka sudah melihat videonya melalui berbagai saluran. Tetapi tidak ada yang mau menyebutkan penghinaan ini. Aneh untuk mengatakan bahwa Ariel memiliki keuntungan besar di tangannya. Setelah pergi ke toilet, dia tiba-tiba tampak menjadi orang yang berbeda. Di tangannya, aku kira dia bisa menang juga. Tapi dia benar-benar kalah. Mungkinkah sesuatu yang memalukan terjadi saat dia pergi ke toilet? Maksudmu? Saiful melakukan beberapa trik secara rahasia. Zidane dengan tidak sabar menepuk tangannya di meja dan berkata, bahkan jika benar-benar ada sesuatu yang memalukan, gelandangan ini terlalu tidak berguna. Dia bisa kalah hanya dengan ketakutan. Dia tidak memikirkan wajah kita sama sekali. Dalam pandangan Zidane, karena Ariel dipaksa oleh mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi, pertimbangan pertamanya adalah wajah mereka. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus mengambil kembali kejuaraan. Biarkan anggota asosiasi di Bandung memiliki wajah yang panjang. Ya, bahkan jika dia mati di sana, dia harus membawa sang juara kembali kepada kita. Bahkan jika Saiful mengancamnya, dia tidak boleh berkompromi. Dalam 3 tahun terakhir, meskipun saya belum pernah melihat hal sampah ini, saya juga telah mendengar banyak topik tentang dia, dan ketidakbergunaannya ada di tulangnya. Jangan pikirkan permainannya. Semakin Anda memikirkannya, semakin Anda marah. Sekarang Anda hanya bisa menaruh dendam Anda. Hanya dengan melampiaskan amarahmu padanya, kamu bisa melampiaskan amarahmu. Ngomong-ngomong, ketika Nicholas berada di pesta ulang tahun, dia membiarkan Ariel duduk di sebelahnya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan urusan Ariel kali ini? Seseorang bertanya dengan curiga, yang juga membuat banyak orang penasaran. Satu hal. Saat itu di pesta ulang tahun, semua orang berpikir bahwa Ariel adalah orang yang akan dikultivasikan di festival berikutnya. Tetapi sekarang pada titik kritis seperti Ariel, Nicholas membiarkannya begitu saja, yang tidak dapat dipahami. Zidane mendengus dingin dan berkata, Nicholas adalah seseorang. Bagaimana dia bisa baik kepada orang tanpa alasan? Menurut pendapat saya, Ariel pasti memiliki semacam nilai guna untuknya sebelumnya. Jadi dia sengaja mengangkat status Ariel. Tetapi sekarang, nilai guna dari limbah yang tidak berguna ini diperkirakan telah terkuras, dan dapat dimengerti jika Nicholas meninggalkannya. Mendengar kata-kata Zidane, semua orang tiba-tiba menyadari dan mengangguk. Nicholas sejak menyerahkan perusahaan untuk putranya. Saya belum bertanya tentang pusat perbelanjaan selama bertahun-tahun. Saya menghabiskan waktu dengan menjaga gym tinjunya. Dan tiba-tiba mendukung Ariel, putranya menantu dari keluarga Wijaya. Jika tidak, bagaimana mungkin menggunakan nilai bajingan tidak berguna ini benar-benar menyedihkan. Setelah digunakan oleh Nicholas, dia ditendang lagi. Saya pikir Kauri mengandalkan Ariel untuk dihargai oleh Nicholas. Jadi dia berani melindunginya. Tetapi wanita malang ini bagaimana tahukah kamu bahwa Ariel tidak berguna bagi Nicholas sekarang? Mungkin dia masih mengharapkan Ariel untuk maju ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah dia mengetahui faktanya, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Semua orang tertawa dan tertawa, seolah-olah mereka telah benar-benar menginjak-injak keluarga Wijaya sampai mati. Dilihat dari situasi saat ini, perusahaan keluarga Wijaya tidak memiliki kemungkinan untuk mundur. Karena tidak hanya semua kerjasama yang terputus secara sepihak. Bahkan semua karyawan di perusahaan dibawa pergi oleh Andika. Perusahaan cangkang semacam ini tidak dapat diselamatkan bahkan oleh orang seperti Nicholas. Di sisi lain, Andika dapat dikatakan berpuas diri.
merekrut kerabat keluarga Wijaya sebagai inti dari perusahaan baru. Dan dia sekali lagi menjadi harta yang dipegang oleh semua kerabat. Dalam waktu dekat, 3 karakter Andika akan menggantikan Nicholas dan menjadi sosok tertinggi di Bandung. Andika, kamu benar-benar luar biasa. Kamu dapat menemukan 1 miliar investasi. Sofia akhirnya tidak harus bekerja di bawah tangan Kaori, yang merupakan hal yang hebat untuknya. Semua ini diberikan kepadanya oleh Andika. Dia secara alami untuk membual tentang Andika. Kemampuan saya, hanya 1 miliar bukanlah apa-apa. Dia akan menginvestasikan lebih banyak uang untuk saya di masa depan. Dan status keluarga Wijaya akan melampaui keluarga Nicholas. Ini hanya masalah waktu, kata Andika meningkat. Sofia mengangguk tanpa ragu, yakin akan hal ini. Sebenarnya, apa kemampuan Andika? Sofia tahu betul. Kecuali jika dia secara langsung meningkatkan status Andika dengan uang. Saya harap dia dapat menggunakan miliaran ini untuk berkembang. Mustahil untuk melampaui Nicholas. Tetapi berdasarkan ketidaksukaannya pada Kaori, Sofia lebih suka percaya pada Andika. Tentu saja, keluarga Wijaya hanya bisa melangkah lebih jauh jika itu ada di tanganmu. Jika bukan karena wanita jalang itu, bagaimana kamu bisa kehilangan posisi ketua? Tetapi dia telah mendapat pelajaran sekarang. Dan perusahaan keluarga Wijaya akan segera ini akan selesai. Dan dia pasti akan menjadi anjing yang berduka. Kemudian kita akan dapat melihat lelucon, kata Sofia dengan senyum ceria. Melihat Kaori jatuh adalah keinginan terbesarnya dalam hidupnya. Karena Kaori bukan hanya mengambil hadiah pertunangan itu dari tangannya. Dan Kaori di perusahaan lebih tinggi darinya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan untuk waktu yang lama. Selama bertahun-tahun, meskipun Sofia belum dapat melakukannya dengan baik di perusahaan, dia setidaknya lebih baik daripada Kaori. Situs yang sedang berjalan memiliki status tinggi dan dapat muncul di depannya dalam profil tinggi. Tetapi kali ini, status Kaori telah dipromosikan terlalu cepat, menjadi pemimpin proyek di barat kota, dan bahkan ketua perusahaan. Melihat Kaori seperti menginjak, Sofia ingin menghancurkan segalanya milik Kaori. Sofia, saya menyerahkan pemilihan lokasi perusahaan baru kepada Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, kata Andika. Andika, benarkah kamu rela meninggalkanku untuk melakukan hal yang begitu penting? Kata Sofia dengan tatapan tersanjung. Andika tersenyum. Dia sangat menyukai perasaan ini. Dan dia bisa berterima kasih padanya dengan memberinya rasa manis apapun. Ini adalah rasa superioritas yang diberikan kekuatan padanya. Tentu saja. Yang paling aku percayai adalah kamu. Kepada siapa lagi aku bisa berikan? Aku tidak seperti orang buta Kaori, yang tidak tahu cara mempekerjakan orang sama sekali, kata Andika. Andika, terima kasih. Terima kasih telah mempercayaiku. Jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan ini dengan baik, kata Sofia. Senyum dingin muncul di mata Andika. Dan dia berkata, alamat perusahaan sebaiknya di tempat yang kita kenal. Saya pikir itu adalah perusahaan keluarga Wijaya saat ini. Ganti saja tandanya. Sofia tampak bingung. Perusahaan keluarga Wijaya meskipun dalam bahaya, itu tidak jatuh sama sekali. Bukan tugas yang mudah untuk merobohkan gedung kantor keluarga Wijaya sekarang. Dan Kaori tidak akan pernah berkompromi dengan mudah. Andika, apa maksudmu? Sofia bertanya-tanya. Bukankah perusahaan meminjamkan 1 miliar rupiah? Karena bisa dijual sekali. Bisa dijual untuk kedua kalinya. Anda bisa memikirkan cara. Hubungi Daniel, kata Kaori. Sebagai Presiden Daniel, jika dia menekan Kaori, Kaori tidak akan bertahan lama. Tetapi bagaimana membuat Daniel setuju? Terserah Sofia untuk mengetahuinya. Sebagai orang dewasa, bagaimana mungkin Sofia tidak mengerti apa yang dimaksud Andika? Sofia diam-diam mengertakkan gigi dan berkata, oke, aku akan melakukannya sekarang. Selama aku bisa membuat Kaori selesai bermain dengan cepat, aku bisa melakukan apa saja. Andika sangat puas dengan jawaban ini. Dan berkata, selama keluarga Wijaya berkembang sendiri di masa depan. Sekarang kamu kuat. Tidak masalah apakah kamu bisa menikah dengan keluarga kaya. Karena kamu adalah keluarga kaya. Sofia tertawa.
Jika itu masalahnya, dia benar-benar tidak harus berpikir untuk menikah dengan keluarga kaya. Dia bahkan dapat menemukan berondong segar untuk dibesarkannya menjadi ratu sendiri. Begitu gambaran mimpi terbentuk di benak bisa membuat banyak orang berfantasi. Sofia merasa statusnya sebagai keluarga kaya sudah dalam jangkauan. Selama aku hidup lebih baik daripada Kaori dan membiarkan dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkanku dalam hidupnya. Tidak apa-apa. Sofia tersenyum, bersambung.